Oke, hari ini kita akan belajar tentang matematika dasar, khususnya di bab sistem, karena yang dikasih oleh si Evi sama si Manda di bab sistem bilangan real dan fungsi komposisi dan inverse. Karena matematika lebih banyak ke latihannya, jadi aku lebih banyak ke konsepnya yang aku kasih. Nah, silakan nanti latihannya perbanyak latihan sendiri, mandiri lah. Oke, aku langsung ke sistem bilangan real dulu. Aku share screen. Nah, ini. Sudah kelihatan ya screen-nya? Sudah, Kak. Oke, mungkin kalau matematika dasar masih banyak materi-materi yang dari kelas 11 maupun kelas 12 pas SMA. Jadi ini sebenarnya mengulang atau masa transisi untuk angkatan 2020 tentang nanti ada matematika untuk kimia. Jadi ini sebagai dasarnya. Kita bahas tentang sistem bilangan real. Ini review dulu, sistem bilangan real itu kan membicarakan tentang himpunan dari membahas tentang himpunan dari bilangan real. Nah, ini adalah peta konsep atau yang disebut dengan diagram Venn-nya, posisinya di mana. Bilangan real itu lebih atau mencakup atau lebih umum. Ini dari mulai yang umum menuju yang khusus. Jadi ada bilangan real, ada bilangan rasional, berarti bisa didefinisikan sebagai A per B, ada bilangan bulat dari 0 sampai bilangan asli. Kemudian di sini juga ada namanya bilangan irasional, atau bilangan tidak rasio, itu tidak bisa didefinisikan sebagai A per B rasio. Kemudian kita akan kenal dengan namanya garis bilangan dalam himpunan. Nah, garis bilangannya ini adalah bilangan real. Jadi bilangan real itu bilangan dari angka negatif banget sampai yang positif. Ini garis bilangannya, ini kemudian koordinat titiknya. Kemudian bagian lebih kecil daripada bilangan disebut dengan interval. Ini interval. Interval atau selang, interval. Nah, kemudian interval penulisannya bisa ada yang tertutup, berarti ini bulatan kecil ini tertutup, kemudian ada yang terbuka, kemudian ada yang setengah terbuka, kemudian ada yang setengah terbuka juga yang sebelah sini atau sebelah sininya. Kemudian tak terbatas berarti tidak ada batasnya atau tidak ada cuma satu. Kemudian bisa ke arah kanan maupun ke arah kiri. Kemudian untuk operasinya kita akan kenal dengan simbol tentang irisan atau bagian dari dan kemudian gabungan atau semua. Biasanya ini adalah beberapa, sama-sama beberapa, kalau ini adalah semua. Kemudian selisih, ini masih mengulang materi SMA. Salah satu contohnya kalau kita punya bilangan A dari min 3 sampai 8, min 5, kemudian 1, ini 0,2. Maka A itu adalah bagi atau irisan dari yang B 3,1, kemudian kalau digabung hasilnya adalah ini sama ini. Kalau min 3 berarti sama ini. Ujung sama ujungnya. Kemudian kalau ini juga digabung lagi, berarti lagi-lagi ini ujung sama ujung. Kalau gabung berarti yang min atau yang minimal dengan yang maksimalnya.
Ini masih mengulang, masih gampang. Nah, ini bagian paling pentingnya di sistem bilangan real, yaitu sistem pertidaksamaan atau pertasamaan. Karena di sini akan banyak sifat-sifat yang harus kalian pahami, entah itu dalam bilangan mutlak ataupun bukan bilangan mutlak. Dan tandanya itu harus benar-benar perhatikan, tanda kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan, itu harus perhatikan. Himpunan penyelesaian atau disingkat dengan HP penyelesaian berupa selang. Selang tadi interval tadi ya. Nah, cara menentukan himpunan penyelesaiannya, biasanya kita akan membuat ruas kanan atau ke ruas kiri menjadi 0. Kalau ini dia dari yang kanan dirubah ke kiri semua, biar yang sebelah kanannya jadinya 0. Ini yang kiri, ini yang kanan. Kemudian bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian bisa difaktorkan, kalau bisa difaktorkan silakan faktorkan. Tentukan pecahan, tentukan titik pemecahnya, pembuat 0 dari masing-masing. Ya, berarti nyari X1, X2-nya kalau dia sistemnya persamaan kuadrat, gunakan titik uji. Ya, titik uji berarti untuk mengetahui intervalnya atau garis bilangannya. Ini titik uji untuk mengetahui intervalnya. Salah satu contohnya, misalkan kita punya 2 per X lebih besar daripada X plus 1. Maka kalau ketika dituliskan, kita akan pindahkan ke ruas sebelah kiri semuanya. Jadi yang X plus 1 pindah sebelah kiri, maka tandanya atau operatornya berubah menjadi negatif. Dan ini 2 min X kuadrat, karena kita kalikan penyebutnya, disamakan penyebut. Menyamakan penyebut. Kemudian nanti kita dapat faktornya, faktor-faktornya karena ini persamaan kuadrat, maka kita dapat faktor atau bisa juga akar-akarnya. Akar-akarnya dapat. Kemudian setelah itu kita akan buat garis bilangan atau titik pecahnya. Nah, misalkan ini kan 1 min X lebih besar sama dengan 0, maka ini 1 lebih besar daripada sama dengan X, atau X kurang dari sama dengan 1. Kemudian, ya berarti, ini pakai 1, ini X pakai 1, ini sama dengan 1, sama dengan min 2 juga sama, berarti 2 plus X sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Kemudian kalau X yang ini, X sama dengan 0 karena X sama dengan 0. Titik yang dibuat, sini juga 0, ini 0. Karena ini tandanya lebih dari, maka kita ambil yang positifnya. Caranya dengan menguji, misalkan kita punya di sini, yang paling gampang, yang sini aja deh, min 3. Ketika min 3 ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, misalkan ini min 3, contoh min 3, berarti jadinya nanti min 3, kemudian ini jadi 2 min 3 dibagi dengan min 3. Hasilnya lebih dari 0 atau enggak? Ini berarti 4, ini 2 tambah min 3. Min 1. Kemudian ini min 3 lebih besar sama dengan 0. Kok positif kan dikit positif. Jadi satu, ini masukin 2. Coba kalau masukin yang positif dulu, masukin yang sini.
Kalau positif 1, 2. Ini coba masukin angka titik sini. Ini berarti 2 plus 2. Ini 2. Lebih besar sama dengan 0. Ini, oh iya. Sorry, ini dikali ya. Ini kan dikali bukan ditambah. Nah, karena ini dikali, maka min 4 dibagi min 3 lebih besar sama dengan 0. Min sama minnya jadi positif. Nah, 4/3 itu lebih besar daripada 0. Maka dia nilainya di sini positif. Artinya dia memenuhi persamaan dari yang lebih besar daripada 0-nya. Kemudian, next. Himpunan penyelesaiannya, ya berarti kalau mau menuliskan himpunan penyelesaiannya, berarti yang kita arsir di sebelah sini, karena dia lebih besar 0, dan berarti kalau kita tulis, jadinya karena ini arah sana, berarti sampai tak hingga negatif, dari tak hingga negatif sampai min 2 untuk yang sini, kemudian digabungkan dengan yang X, atau pakai interval aja. Intervalnya adalah 0 sampai 1. 0 sampai 1. Koma ini maksudnya sampai bahasanya. 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Kalau ini karena dia tidak ada ujungnya, maka ditulisnya min tak hingga. Ini penyelesaian dari persamaan ini. Kemudian ini adalah beberapa sifat peridaksamaan nilai mutlak. Yang harus diperhatikan adalah bagian sini. Ini bagian sini perhatikan. Ketika X lebih besar dari 0 atau mutlak min X, di definisi dari mutlak itu ada dua. X-nya lebih besar dari 0 atau min X, berarti X-nya kurang dari 0. Ini sifat-sifatnya kalau tanda mutlak perkalian maka bisa dipisahkan. Kemudian kalau yang pembagian juga bisa dipisahkan, di mana Y tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau tidak boleh sama dengan 0, penyebutnya, maka hasilnya tak terdefinisi. Kemudian kalau jika A lebih besar daripada 0, jika A lebih besar sama dengan 0, maka ketika kita punya mutlak dan kurang dari sama dengan A, maka ini adalah sifat-sifatnya. Bisa dikuadratkan atau bisa direntangin definisi ini. Ini juga sama kalau lebih besar, bisa dikuadratkan, kemudian kalau misalkan yang kurang dari, berarti nanti ada rentangnya kayak gini. Kalau yang lebih dari, maka ada yang ini, ada 2, atau ini. Nah, kalau bentuknya penjumlahan atau pengurangan, maka bisa dipisahkan juga. Nah, ini sama, ini di kuadratkan. Contohnya, dengan menggunakan sifat kedua di bagian kedua didapatkan bahwa 2 plus 5x lebih besar daripada 1 atau 2 plus 5x kurang dari 1. Atau katakan ininya adalah tadi mutlak x sama dengan x-nya positif lebih besar 0 dan min x-nya kurang dari sama dengan 0. Kemudian, nah ini persamaannya kalau kita lanjutkan dapat lagi-lagi bersamakan menyebutnya, kemudian cari akar-akarnya atau nilai x-nya masing-masing. Dari sini kan bisa dapat, kalau sudah dapat bentuk kayak gini gampang. Berarti x sama dengan kurang dari min 5, kemudian x kurang dari lebih besar daripada 0. Ini juga sama, maka himpunan penyelesaiannya adalah kalau kita buat ininya intervalnya misalkan ini min 5, ini ke arah sana, ini berarti positif ya, positif karena ini positif. Kemudian ininya lebih besar daripada 0, 0-nya ke sana.
plus min plus. Nah, maka penulisan himpunan penyelesaiannya berarti intervalnya dari min tak hingga sampai 5 digabung dengan 0 sampai plus tak hingga positif. Kemudian kalau yang bawahnya kita dapatkan rentang dari min 5/3 X di antara min 5/3 dan 0. Berarti min 5/3 dan 0 itu di sini. Ini lagi aja. 0, ini min 5/3. Karena ini kurang dari, maka di sini. Atau bagian sini. Nah, ini. Ini untuk mendefinisikan yang ini. Oke. Kemudian untuk yang akar kuadrat, setiap bilangan positif, ketika kita menjumpai setiap bilangan positif mempunyai 2 akar kuadrat, misalnya 2 akar kuadrat dari 4. Karena kalau 4 itu kan akarnya hasilnya bisa 2/2 atau bisa min 2/2. Hasilnya sama-sama 4. Nah, ini dimaksud dengan akar kuadrat. 6 ini juga sama. Ketika A lebih besar sama dengan 0, maka akar kuadrat utamanya dari A menuju letak. Jadi ini yang diambil adalah yang positifnya. Akan sama yang positifnya. Sedangkan ini akar 4, ini juga sama. Yang diambil adalah tetap yang positifnya. Bahwa akhirnya kita dapat sifatnya kalau misalkan akar dari X kuadrat sama dengan mutlak X. Artinya hasilnya itu pasti positif. Soal latihan, nanti silahkan kalian kerjakan sendiri sebagai latihannya. Oke. Kemudian di sub yang kedua, kita akan belajar tentang fungsi dan komposisi. Di bagian kedua, kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi dari inverse. Nah, kita bahas dari peta konsepnya dulu. Fungsi komposisi dan inverse itu mempelajari tentang yang pertama, operasi fungsi, kemudian komposisi fungsi, kemudian inverse dari fungsinya atau kebalikan. Kemudian kalau operasi fungsi itu membahas tentang penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian. Kalau untuk komposisi fungsi membahas tentang sifat-sifatnya dan fungsi komposisinya. Kalau inverse membahas tentang sifat-sifat juga sama, inverse fungsi komposisi dan fungsi inverse itu sendiri. Dan syarat-syaratnya dulu, apa yang dimaksud fungsi, apa yang dimaksud dengan domain, apa yang dimaksud dengan kodomain, apa yang dimaksud dengan range atau rentang. Kemudian misalkan diberikan fungsi, ini fungsi namanya fx sama dengan 2 plus 2x, tentukan domain dan range fungsi itu. Kemudian jika fungsinya x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan min 3, x-nya sama dengan t, X-nya sama dengan 1 min T kuadrat. Jadi silakan nanti cari domain, kodomain, range, dan fungsi. Kita contoh. Gampang. Fungsi dan jenis-jenisnya. Pengertian fungsi, fungsi adalah fungsi atau pemetaan adalah suatu hubungan relasi. Relasi itu bisa didefinisikan sebagai hubungan. Hubungan dari himpunan A ke himpunan B dalam setiap X anggota dari A. Dipasangkan tepat satu dari Y anggota dari B.
Misalkan himpunan A, kita punya A, B, C, D, kemudian himpunan B, 1, 2, 3, 4, fungsi menyatakan dari A ke B, dari A ke B, dengan aturan seperti diagram berikut. Nah, ini misalkan yang A, kita punya A, B, C, D, kemudian ini B, satu dari yang ini, tepat satu itu, ini ya, A hanya boleh satu dari B. Yang B boleh juga satu di sini, ini boleh satu, sini, ini boleh satu. Jadi yang tepat satu itu maksudnya yang punya si A ini. Dia hanya boleh tepat satu untuk yang A-nya. Kalau yang hasil, itu boleh sama. Nah, daerah asal, domain, maka ini yang disebut dengan domain atau daerah asal. Kemudian daerah kawan disebut dengan kodomain. Kodomain. Yaitu 1, 2, 3, 4 pasangannya. Dan rentangnya dari hasil range-nya, oh ternyata ketika dihubungkan kita dapat nilai 2 dan 3. Nilai hasil dan dari tepat satu ini. Hubungan antara A, kan namanya hubungan A dan B. Hubungan A ke B. Hubungan cuma ada di angka 2 dan 3. 1 dan 4-nya apa? Ya bukan merupakan relasi dari domain A. Kemudian sifat-sifat fungsi. Fungsi A ke B disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika R-nya sama dengan B. Kita lihat, ini disebut fungsi. Lagi-lagi sama fungsi surjektif sama. Kayak tadi, cuma bedanya yang satu ada yang satu dapat 2 dari hubungan 2 dari A, yang satu cuma 1. Dan ini sama-sama huruf. Kalau yang tadi kan huruf sama angka. Kalau injektif, kita lihat. Nah, kalau injektif itu harus tepat 1. Tepat 1. Tepat 1. Misalkan A ke sini, ini ke B kedua, C ketiga, dan 4 nggak ada ini, nggak ada kawannya. Atau ya, nggak ada kawan, nggak ada hubungan. Kemudian fungsi bijektif, cuma ini tinggal definisi aja, silakan kalian sendiri. Nah, contoh ketika kita punya fungsi dari fr ke r adalah himpunan bilangan real yang didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x, fungsinya fx sama dengan 2x. Caranya adalah untuk setiap bilangan real a, maka pasti akan mendapatkan satu pasang bilangan real, yaitu 2a. Artinya tadi si fx tadi, misalkan ini kan berarti a ini maksudnya dia si a sama dengan x. Jadi ketika dimasukkan ke f, a sama dengan 2a. Demikian pula setiap anggota kodomain dapat melakukan pasangan bilangan real dari domain, atau arah sebaliknya. Artinya setiap bilangan real 2A pasti akan temukan bilangan real A dalam domain. Ya, jadi fungsi tersebut fungsi injektif. Operasi aljabarnya. Misalkan kita diberikan dua fungsi, ada fungsi fx, ada fungsi dari gx. Nah, jika domain dari fungsi f dan domain dari fungsi g itu peririsan, ini irisan, tidak sama dengan bukan 0, maka dapat dilakukan operasi aljabar sebagai berikut. Misalkan, nah ini operasi-operasinya dari mulai
pembagian. Saya kan bilang ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang berbeda adalah di pembagian. Pembagian lagi-lagi ingat penyebutnya nggak boleh sama dengan 0 karena nanti tak terdefinisi. Ini gampang. Contohnya, kalau kita punya dua fungsi, kita fungsi ini fungsi fx, fungsi kuadrat, kemudian ini kita punya f gx sama dengan x kuadrat plus 5. Tentukan nilai gx-nya. Tadi pakai fungsi penjumlahan tadi, kita dapat nilai ini, nanti kita dapatkan gx-nya, berarti x kuadrat plus 5, dikurangin min x kuadrat, min 3x plus 1. Maka gx sama dengan min 3x plus 6. Itu gampang. Kemudian kita masuk ke fungsi komposisi. Fungsi komposisi misalkan diberikan suatu nilai f, R adalah anggota dari R, dan G adalah R ini real, bilangan real, G, fungsi G sama dengan R. Maka kalau kita fungsi ini dirumuskan, fungsi fx sama dengan x plus 1 dan dirumuskan gx sama dengan x kuadrat, namanya komposisi berarti isinya, komponen-komponennya, di mana x sama dengan 1, ketika x dimasukkan ke fungsi x ini, maka kita akan dapatkan nilai kita akan dapat nilai 2, 3, sampai ini ketika nanti jika x diganti, jika x ini diganti dengan gx, maka f gx sama dengan gx plus 1, di mana si gx sama dengan x kuadrat. Maka sama dengan fgx sama dengan x kuadrat plus 1. Artinya, fungsi komposisi ini adalah memasukkan suatu fungsi dalam fungsi. Memasukkan fungsi dalam fungsi. Memasukkan fungsi ke dalam fungsi. Nah, ini x kuadrat. Kemudian kalau fungsi gs ditulis biasanya simbolnya pakai 0 kayak gini. F dibaca dengan F bundaran. F bundaran dari gx. Misalkan kita punya A, fungsi A ke B dengan FA sama dengan B, dan fungsi B ke C dengan GB sama dengan C. Maka komposisi yang dituliskan sebagai G bundaran dari F, atau bisa juga dengan F bundaran dari G. Nah, ini aturannya jadi balik sama aja penulisannya. Nah, ini apa namanya diagramnya. Jadi 2 kali fungsi dalam fungsi, ini ke sini, ini ke sini. Ini berarti G itu bagi G bundaran dari F, kalau ini F bundaran dari G. Tulisannya dibalik. Nah, diketahui ya. Tunjukkan hubungan FOG dan GOV dalam diagram. Tentukan FOG dari nilai GOF sama dengan 0. GOF mana? GOF 10. Ya udah, ini berarti yang ini. GOF hasilnya 12. Jadi cuma lihat di bagian ini. Syarat agar dua fungsi dapat dikomposisikan. Yang pertama misalkan f, fungsi f dan g dinyatakan dengan pasangan berurutan berikut. Nah, kalau kita punya kombinasi huruf dan angka, kombinasi huruf dan angka, Nah, sedikit. Nah, jadi kita definisikan dulu atau kita apa namanya petakan dulu, dipetakan petakan. Misalkan yang huruf ini domain dari G, hurufnya huruf, kemudian
yang ini RF, bilangan real ini P, 3 huruf juga, ini huruf. Kemudian ini adalah angkanya. Misalkan yang dari G ke F, berarti ini fungsi F, OG. Jadi bacanya dari sini, F, OG. Atau F, bundaran dari G. P ke ini. Ini satu. Tadi bisa dilihat ininya, hubungan-hubungannya. Misalkan yang dari G, P, nah ini kemudian 1, kemudian ini, P, ini 1, kemudian ini P, 1, Q-nya mana? Nah, kemudian kita lihat 1 ke Q, berarti di sini. Nah, ini hubungannya di sini. Atau dari P menuju 1, dari 1 menuju Q. Maka ini sebutnya fungsi dari F, OG. Tapi mulai bacanya dari G ke pemetaan, baca pemetaannya dari G ke F. Yang lain juga sama. Ini S ke 2 berarti 2 ke 5. Ini ke sini. Kemudian yang T ke 7. 7 mana? T ke 7. Oh, ini nggak ada hubungannya. Dan kalau yang U ke 0 berarti ini 0-nya sama ini. Gampang. Itu juga sama. Ini kebalikannya aja. Fungsi-fungsi teruskan diagram A, ini FOG tadi. Kita dapat himpunan penyelesaian dari ini. Fungsi dari geometri yang dibuka sama aja. Nah, misalkan diketahui fungsi fx sama dengan 5x min 4, gx sama dengan 2x plus 8, hx sama dengan x kuadrat, maka fungsi komposisi FOG dan GOF adalah sebagai berikut. FOG bisa dituliskan sebagai ini. Nah, maka dapatlah nilai dari FOG, jadi G-nya dimasukkan fungsi X, fungsi ke dalam fungsi di fungsi G dimasukkan lagi ke dalam fungsi fx-nya, dapatlah 10x plus 36. Kalau yang GOF didapatlah nilai 10x, sedangkan berarti kalau yang H ini, karena ini yang ditanyakan adalah FOG, berarti H belum nggak punya hubungan ya. Coba sampai contoh gampang. Dari hasil tampak bahwa FOG, kita membuktikan kalau nilai FOG yang 10x plus 36 sama FOX itu tidak sama. Artinya tadi nilai FOG tidak bisa dibalik, atau FOG dan G of X itu berbeda nilainya. Bukan kayak persamaan A kali B sama dengan B kali A. Kalau FOG nggak bisa. Kemudian saya bilang real, misalkan 2, misalkan F dan L fungsi bilangan real, fx-nya sama dengan 2x plus 1, kemudian ix-nya sama dengan x, dan ya, tadi sama dimasukin fungsi-fungsinya, sama juga. Nah, terlihat bahwa kalau fungsinya seperti ini, FOI, di mana ix-nya sama dengan x, ketika x-nya dimasukkan, maka dia memenuhi persamaan ini, 2x plus 1. Nah, kalaupun dibalik juga sama, karena 2x plus 1 ketika dimasukkan ke fungsi x, jadi ini 2x hasilnya pun tetap sama.
Nah, artinya kalau dia hanya sebagai nilai X doang atau cuma nilai bilangan real aja, maka nilai ini baru boleh sama dengan. Jadi, IX merupakan fungsi identitas dalam fungsi komposisi. Sifat-sifat komposisi, gitu. Nah, ini sifat-sifatnya. Kemudian kalau dia ini bertingkat, berarti 3 kali. Kemudian terdapat fungsi dari sini sehingga ini ketika dia sama dengan X baru boleh dia dibalik, baru boleh dibalik. Syaratnya contoh FOG X min 5X plus 5 fungsi Fx sama dengan 3X plus 2. Tentukan fungsi nilai G-nya. Caranya adalah tadi kita definisikan dulu kalau FOGX sama dengan FGX berarti FG nilainya. Nah, kemudian kita dapat kalau misalkan FGX itu 3 kali nilai GX-nya plus 2, hasilnya min 5X plus 5, maka nilai GX sama dengan min 5X plus 5 per 3, kemudian jadi GX sama dengan, karena dibagi-bagi semua, ini min 5X, ini nggak bisa coret ya, ini nanti di mana tadi, GX-nya, GX-nya berarti ini 5X. Sorry, ini bukan 5, ini 3. Karena kan 5 dikurangin 5 kurangin 2 kan sama dengan 3. Maka ini hasilnya adalah min 15X bagi 3 ditambah 3 per 3. Maka kita bisa tuliskan min, ini kan coret jadinya min 5X plus 1. Jadi tadi salah. Maka GX-nya adalah min 5X plus 1. Kemudian kita masuk ke fungsi inverse. Fungsi inverse, definisinya berarti ini kebalikan. Jika kita punya fungsi A ke B dinyatakan dengan fungsi X, Y sama dengan X anggota dari A dan Y anggota dari B. Maka inverse-nya adalah kebalikannya, simbolnya adalah min 1, F min 1, atau dari B ke A, kebalikannya disebut inverse. Sama suatu fungsi dari A mempunyai fungsi inverse jika dan hanya jika F-nya bijektif atau A dan B berkorespondensi satu-satu atau cuma tepat satu-satu, jadi nggak ada yang cabang, maka dia dapat inverse. Contoh, kalau kita ketahui fungsi A di mana anggotanya 1, 3, 5 dan B 2, 4, 6, 8 yang fungsinya berurutan 1, 2, 3, 6, 2, tentukan fungsi inverse. Yang pertama, kita balik dulu. Jadi katakan kalau ini XY, ini XY, ini XY. Kalau kita inversin, maka ini XY, YX, ini YX, ini juga Y sama X. Kemudian urutannya, berarti dari urutan penulisannya dari yang terkecil sampai besar. Kan tadi 2, 6, 8, 1, 3, 5. Inverse fungsi adalah relasi biasa bukan fungsi karena ada sebuah anggota B yang tidak dipetakan ke A, yaitu 4. Ada anggota B yang tidak dipetakan ke A, yaitu 4. Maka ini bukan fungsi atau relasi biasa. Kemudian menentukan inverse suatu fungsi.
Ya, tinggal dibalik, mendefinisikan dari X ke Y dirubah menjadi X ke Y. Karena X inverse dari Y, maka diperoleh kalau F inverse Y sama dengan GY. Nah, setelah memperoleh bla bla bla, gantilah variabel Y dengan variabel X sehingga contoh soal aja. Nah, tentukan rumus inverse fungsi dari fungsi fx sama dengan 5x plus 2. Jawabnya ketika y, berarti kan y sama, kita definisiin dulu, y sama dengan fx, kemudian y sama dengan 5x plus 2. Nah, 5x plus 5x-nya kita cari. Nah, 5x sama dengan y min 2. Kemudian karena ini fungsi awalnya ini fungsi awal, maka kita cari untuk ke fungsi x-nya, maka dapat fungsi x-nya yang ini. Pendefinisian ini fungsi yang y, ini fungsi yang x. Hasilnya inverse dari fungsi y tadi dengan y min 2. Nah, dimana ketika kita mengganti lagi dia menjadi x dalamnya, maka dapatlah x min 2 5. Gitu. Untuk mengetahui tentang hubungan inverse dengan komposisi fungsi, coba contohnya adalah kalau kita punya fungsi x plus 5, kita kalau ini y, mendefinisikan y-nya, kalau ini kita definisikan sebagai x-nya. Maka f inverse fungsi inverse y sama dengan y min 5, maka x-nya kita rubah ini jadi x min 5. Jadi tadi mengubah x ke y, kemudian balik lagi ke x lagi. Atau kalau misalnya kita punya y, masukkan ke x, kemudian balikin lagi ke y. Dari y ke x, balikin lagi ke y, kemudian untuk hasilnya kita balik lagi ke x. Bolak-balik. Oke. Kalau kita punya bundarannya, kalau f bundaran dari f inverse, maka bisa tulis misalkan f inverse sama x min 5, maka kita bisa masukkan lagi x min 5 plus 5 sama dengan x. Kemudian kalau dibalik, ternyata hasilnya ini sama dengan, oh ya ini sama hasilnya, ini juga sama. Karena ini kan coret, habis sama-sama nilai x, maka ketika kita punya fungsi bundaran dari f inverse, maka itu bisa dibalik jadi f inverse bundaran dari f, karena dia sama-sama menghasilkan nilai x atau sebaliknya, atau disebut dengan fungsi identitas. Ini rumusnya. Fungsi dan inverse-nya. Contoh, carilah nilai inverse dari x domain ke domain fungsi x. Nah, misalkan y sama dengan fx. Jadi definisiin dulu fungsi ini dalam y, kita dapat y-nya. Kalau dapat y, kita akan nyari nilai x-nya. Setelah itu kita dapat balikan lagi ke inverse dari fungsi y tadi. Nah, dapat setengah y min 3. Nah, y ini akan dirubah lagi ke bentuk x-nya. Nah, kemudian domain untuk f adalah semua himpunan bilangan real. Semua himpunan bilangan real atau ditulis dengan domain f, di mana x adalah semua anggota dari bilangan real. Nah, domain inverse x merupakan kodomain, karena kan tepat satu fungsi, maka kodomain f akan memiliki fungsi adalah semua bilangan anggota himpunan real. Sama, kebalikannya ini juga sama. Kalau kita gambarkan, grafik fungsi inverse diperoleh dari hasil pencerminan grafik x ini. Ini kan kalau kalian tahu adalah persamaan y sama dengan mx plus
C atau persamaan garis. Persamaan garis ini ketika Y-nya sama dengan X, ketika Y-nya sama dengan X, kemudian ketika ininya inverse-nya. Kalau Y sama dengan X, maka perpotongannya di titik 0. Inverse dari fungsi ini tadi udah GOF, ini tinggal di fungsinya kayak gini dari sini. G inverse bundaran dari F inverse kalau kita punya FOG inverse. Jika sebaliknya juga sama. Contoh, kalau kita punya fungsi fx sama dengan 5x plus 8, kemudian x min 5, fungsi gx sama dengan x min 5, tentukan inverse dari FOG, fungsi dari FOG x. Berarti kan jawabnya, cara pertama, FOG sama dengan, pertama kita definisiin dulu semuanya, ini FGX, bla bla bla, dapatlah nanti 5x min 17. Nah, inverse-nya dapat ditentukan sebagai, tadi kan kita dapat kalau hasil dari FOG ini adalah 5x min 17, maka kita cari nilai x ini, Y plus 17 per 5. Kemudian dibalikin lagi ke fungsi yang ditanyakan, fungsi FOG inverse, Y sama dengan Y plus 17 per 5, kemudian Y ini dibalikkan lagi ke nilai X-nya. Nah, FOG inverse X sama dengan X plus 17 per 5. Jadi fungsi FOG X adalah fungsi FOG inverse-nya. Atau nilai dari ini itu kan sama dengan nilai dari ini cuma depannya. Nah, oke adalah nilai dari fungsi inverse dari adalah oke. Cara kedua, jadi cara pertama, kalau cara kedua tentukan terlebih dahulu inverse masing-masing inverse-nya. Kalau inverse fx-nya misalkan tadi dapat y-nya 5x plus 8, maka y sama dengan kita cari nilai x-nya, kita inversekan, nanti dapat x min 8 per 5. Kemudian kita nyari inverse dari gx-nya, gx min 5, x bla bla, dapatlah nanti x plus 5. Dengan demikian dapat menginverse FOG sebagai berikut. Nah, FOG min x, tadi tulis definisinya, inverse fungsi G, bundaran dari inverse fungsi fx, kita masukkan x min 8 per 5, kemudian kita masukkan ke fungsi gx-nya, plus 5, maka dapatlah x plus 17. Sama aja. Kalau yang satu langsung, kalau yang ini kita dimulai dari menginverskan masing-masingnya dulu. Oke, mungkin itu yang untuk materi fungsi dan komposisi, inverse, dan sama bilangan real. Kalau mau ada yang ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator Alia. Baik Kak, terima kasih atas penyampaian materinya. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Mungkin bisa ditanyakan ya ke Amri. Kalau misalkan nggak bisa jam sekarang, ya mungkin bisa lewat PC atau nanti dari AMK. Nggak apa-apa. Karena matematika sebenarnya harusnya lebih banyak latihannya sih. Lebih banyak latihan sendiri. Baru nanti dikoreksi. Baik.
Sepertinya nggak ada yang mau bertanya. Oke, apa? Eh, Oke, kalau gitu kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.